bocah Bekasi ontong pada songong. Sopan santun itu sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pojok Bekasi. Channelnya orang Bekasi. Berkisah tentang sejarah, kultur, tokoh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan kebekasian. Nah, saya ini bersahabat dekat dengan Bang Haji Imron sejak lama. Dan saya kadang-kadang suka berdiskusi dengan beliau. Dan kadang-kadang apa yang saya diskusikan jadi bahan saya untuk pembicaraan di luar sana. Nah, tapi sekarang kita ingin bicara tentang Bekasi tempo dulu. Apa sih sebetulnya Bekasi? Kan hampir semua peristiwa sejarah itu melintasi Bekasi. Kita lihat ada sejarah tentang Tarumanegara itu melewati Bekasi. Ada kerajaan Salakanegara. Ada peristiwa PKI Bekasi. Pondok Gede itu juga Bekasi. Lubang Buaya itu Bekasi. Dan banyak hal-hal yang terkait sejarah banyak di Bekasi. Tetapi kita tidak tahu apa saja yang terjadi tempo dulu di Bekasi. Bang Haji, Ya, saya ingin bertanya, kan Bang Haji kan lahir di kota Bekasi ya? ya. Nah, yang dimaksud nama Bekasi itu mana sih sebetulnya? Kampung atau apa? Kan banyak tuh, ada kampung Teluk Buyung. Ya, itu juga sampai sekarang saya tidak jelas. Namanya saja ada Bagasasi, ada Bekasi pakai double S dan sebagainya. Tapi sepanjang yang saya ingat, ya, Bekasi itu adalah kota atau daerah yang dikembangkan baru tahun 50-an. 50-an? Iya. Sebelumnya di masa penjajahan dan sebagainya, Bekasi ini masuknya Kresidenan, wilayah Jatinegara, Kabupaten Jatinegara, di mana wilayahnya sampai Cawang, sampai ke Cililitan itu sana, ya, itu dulu Jatinegara. Bekasi hanya salah satu kewedanaan. Oke. Ya. Nah, tetapi makanya secara asli orang Bekasi itu etnisnya Betawi. Ya, Betawi pinggir atau orang Jawa Betawi ora. Berbeda dengan orang Jakarta Betawi tengah. Tenabang, ya, dan sebagainya, itu beda. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, ada keinginan orang Bekasi untuk punya daerah sendiri, ya, mengusulkan Bekasi pisah dari Jakarta. Dan itu juga masuk akal karena Jakarta sebagai ibu kota negara setelah kita merdeka perlu dikembangkan, ya. Nah, pengembangan pertama itu dulu hanya Jatinegara yang diambil, Jatinegara Cawang yang masuk Jakarta, dan Klender. Cakung masih masuk Bekasi, ya. Pondok Gede masih masuk Bekasi. Cilincing waktu itu Bekasi. Ya, Cilincing, ya, masih masuk Bekasi. Itu yang tahap pertama pengembangan. Nah, ketika pindah ke Bekasi itu, ya, timbul pertanyaan, ibu kotanya mau di mana? Ya. Secara historis sejarahnya yang ada adalah Gedung Tinggi Tambun. Gedung Tinggi yang sekarang jadi museum. Nah, dalam DPRD S itu terjadi perdebatan untuk memilih di mana sih ibu kota Bekasi, kabupaten yang baru ini. Ada kelompok Tambun maunya di Tambun, ada kelompok Bekasi maunya di Bekasi. Di Bekasi artinya di alun-alun. Alun-alun, nah, ini kewedanaan nih. Ya, kewedanaan. Nah, akhirnya dikonsultasikan kepada, kalau sekarang PU Pusat. Nah, keputusan PU Pusat menyarankan ibu kotanya di Bekasi, pusat kotanya sekitar alun-alun. Ya. Kenapa? Karena ada sumber air, yaitu Kali Bekasi dan Rawa Tembaga. Ya. Nah, tapi fasilitas pemerintahnya masih sangat minim. Cuma ada gedung pendopo, ya, ada tangsi polisi, ada stasiun kereta api. Nah, selebihnya ini masih kosong. Nah, dari jalan antara Kayu Ringin sampai sini aja, Kampung 200 itu masih rawa, namanya Rawa Tembaga. Rawa Tembaga tuh sampai ke Keraji sana, sampai ke Cikunir. Rawa ya, Rawa Tembaga.
Tapi itulah yang menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat karena ini menjadi sumber air untuk pertanian, perikanan dan sebagainya. Pada waktu pindah itu belum ada proyek Jatiluhur nih, Kalimalang belum ada. Ya, Dia kan tahun 63 ya. jadi sawah-sawah sebelah utara itu dikendalikan atau diairi oleh sumber air dari Rawa Tembaga. Pengaturan anunya airnya untuk sawah-sawah itu di pintu air, makanya disebut kampung pintu air. Gitu loh. Itulah kampung pintu air ceritanya. Nah, sementara kalau lihat namanya Bekasi ini sebelah utara dari Rawa Tembaga, semua kan pakai nama kampungnya, nama Teluk. Teluk Pucung, Berarti laut dong. Teluk Buyung, Teluk Angsan, ya kan? Semua pakai teluk. Jadi patut diduga saat itu masih laut. Laut ya. Seperti halnya sekarang di daerah Tarumanegara dan yang hit ya Tarumajaya, dan yang lagi hit adalah di daerah sana Tangerang. Nah, kira-kira itu tadinya. Nah, kemudian setelah putuskan pindah, maka pindahlah dari ibu kota dari Jatinegara ke Bekasi. Nah, mulailah ayah saya pada saat itu salah satu anggota pimpinan daerah lah. Karena pimpin daerahnya waktu itu kolektif kolegial. Karena kabinetnya, sistem pemerintahnya adalah parlementer. Tapi karena parlementer, itu susah sekali mengambil keputusan. Karena masing-masing partai punya kepentingan sendiri. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli. Ya. Tahun 1959. Iya, membubarkan itu kabinet pemerintahan parlementer. Kembali kepada UUD 45. Di mana waktu itu bupatinya ditunjuk dari pusat. Ketika kabinet parlementer Bekasi ini, bupatinya namanya Pak Nosan, orang Gabus, Babe Nosan. Orang gabus ya. Ya. Nah, anggota parlemennya saya lupa, tapi ada di catatan sejarah saya nanti yang buku terbit mengenai biografi Haji Masturo. Saya tulis di situ siapa aja sebenarnya pimpinan daerah pada saat itu. Nah, ayah saya adalah salah satu pimpinan daerah. Ya. Jadi karena kolektif kolegial ya cuma bupati itu hanya aja koordinator lah. Ya. Yang lain dibagi-bagi tugas. Nah, di tahun 59 kebetulan ayah saya lah yang mendapat tugas untuk membangun infrastruktur ibu kota Kabupaten Bekasi. Nah, itulah kelemahannya karena administrasi jelek, nggak jelas panduannya. Semua yang dibangun itu dokumentasi administrasinya tidak ada. Padahal banyak yang dibangun oleh Ki Haji Masturo. Banyak sekali. Termasuk kantor Pemda, barangkali kita ingat waktu kita kantor SMA. Pemda yang di Juanda ya? Iya. Itu ayah saya yang ngebangun. Setelah itu jadi pindah dari gedung Tinggi Tambun ke situ. Iya. Membangun juga RSUD. RSUD itu Kiai Masturo juga ya? Enggak, kalau RSUD separoh lah. Jadi ada hibah atau bantuan dari pemerintah Jerman. Oke. Ya, nah tapi tanahnya nggak ada. Nah, ayah saya sebagai ya pakai dah tanah sini. Oh gitu. Nah, itu pun nggak ada administrasinya. Ya pakai aja gitu. Nah, termasuk tanah tadi kantor Pemda nggak ada administrasinya. Dan ini menjadi masalah di kemudian hari ketika tertib administrasi ini mau diakui sebagai aset Pemda, mana buktinya? Ya, kan ya beli udah pakai aja gitu loh. Nah, kemudian juga hal yang sama dengan komplek penerangan. Komplek penerangan itu juga sama. Ayah saya beli dulu, saya ingat tuh sawah karena saya sekolah di SDN kan. Akhirnya kan ya menjadi rumah-rumah milik pegawai penerangan. Salah satu yang dibangun ayah saya juga adalah gedung gedung nasional dulu namanya. Wisma Bagasasi. Wisma Bagasasi dulu ya. Nah, sekarang gedung wanita. Gedung wanita. Itu juga Ki Haji Masturo ya? Oh, itu saya tahu persis. Dia karena beliau waktu itu mungkin Pimpro kali ya? Memang dia Pimpro, seluruh pembangunan infrastrukturnya Kabupaten Bekasi. Iya, di pemerintahan tuh dia. Kabupaten Bekasi, oke. Jadi gedung wanita sekarang jadi masih dipakai ya? Ya, sekarang kan menjadi dispute milik kabupaten atau milik kota. Karena ketika pemekaran itu
dokumennya nggak ada. Nah kalau monumen itu siapa yang bangun? Monumen Ya, yang bangun sih ayah saya, ya. Tapi itu kan ada tafsiran monumen berdirinya Bekasi. ya. Yang saya ingat itu didirikannya atau mulai dipakai itu tahun 59 ketika Kabupaten Bekasi diresmikan. Oh gitu. Iya. Itu monumen itu. Tapi itu monumen itu sebenarnya tujuannya kayak monumen nasional, kayak Monasnya Bekasi lah. Ya. Kenapa begitu? Kan di sebelah selatannya ada pendopo, istana lah. Ya. Ya, ada kantor polisi. Ya. Nah, di depannya ada markas Kodim, Nah kalau Kodim itu tadinya pesantren. pesantren Ya. apa itu? Pesantren apa tadi? Pesantren Bahagia namanya. Didirikan pasca kemerdekaan oleh Kiai Nur Ali CS, para pejuang. Para pejuang. Ada Kiai Rahman, Tosam Ani, siapa ya, bikinlah pesantren yang modern, ya, karena mengacu sekolah-sekolah di Timur Tengah barangkali ya. Ya. Nah, tetapi situasi setelah pemilu itu tidak kondusif. 55 maksudnya. Ya, ya PKI bikin ulah macam-macam, sementara tentara nggak punya markas. Oke. Akhirnya setelah bermusyawarah, ini dijadikan markas tentara, pesantren pindahkan ke habitat aslinya di ujung Malang, kampung halamannya Kiai. Jadi oleh Kiai Nur Ali itu Iya, Kiai Nur Ali. menyerahkan kepada Ya, ya lagi-lagi penyerahannya dokumennya ya amburadul. ya amburadul ya. Amburadul. Pokoknya diserahkan begitu aja ya. Iya, katanya diganti tanah lagi di sana. Nah, itu juga sampai sekarang saya dengar masalah itu menjadi polemik, jadi masalah. Apa dasarnya? Yang di Kiai Nur Ali sana. Iya, apa yang di Teluk Pucuk, apa yang di sana itu juga masih pada rancu sekarang. Ya, nah kembali kepada salah satu proyek yang dipimpin ayah saya adalah proyek Pasar Bekasi. Makanya sampai sekarang namanya proyek. Oh, itu latar belakang proyek ya? Iya, pimpinan proyek Pasar Bekasi. Pasar Bekasi. Jadi ini pusat kotanya lah itu. Dengan memindahkan misalnya pasar hewan yang dekat dekat pintu kereta api sana. Pindahkan ini kemana? Nah, pasar aslinya Bekasi itu pasar lama. Pasar lama yang mana? Sono yang dekat Pinggir kali. Pekong. Oto Pekong. Oh, itu pasar lama namanya. Ini pasar baru. Pada zaman itu disebut pasar baru. Modern lah ceritanya. Jadi setiap 17 Agustus dipamerkan tuh marketnya. Ada di sini ada Iya. gitu lah. Kira-kira itu sejarahnya. Ya sampai akhirnya saya tahun 64 berhenti di pemerintahan karena dicurigai terlibat gerakan DITII berafiliasi. Masumi waktu itu. Nah ini kan yang terkait kabupaten ya. Itu kan daerah-daerah yang tadinya Bogor seperti Cibarusa gimana ceritanya? Oh gini, jadi ketika pemekaran tahap kedua ya, tadi kan Cakung, Cilincing, Pondok Gede Masuk Kabupaten Bekasi. masuk Kabupaten Bekasi, ya masih masuk Kabupaten Bekasi. Nah ketika misalnya di Jatinegara pada saat itu Cibarusa kalau nggak salah masuk Bogor masih. Bogor. Ada yang juga masuk Cianjur, saya nggak tahu tepatnya. Tapi di buku itu ada. Itu menjadi Bekasi. Ketika Ali Sadikin menjadi gubernur, Solihin jadi gubernur Jabar, ya terjadi tuh tarik menarik karena Ali Sadikin ingin memekarkan Jakarta lagi. Maka kedua gubernur itu cukup lama ribut. Akhirnya pemerintah pusat Pak Harto memutuskan Cakung masuk Jakarta. Nah, Cilincing Masuk. Marundanya masuk Jakarta, ya kesininya enggak. Kemudian Pondok Gede sebagian masuk, sebagian enggak, gitu. Nah itulah tahap pertama. Nah ini jadi masalah buat orang Cakung dan orang Pondok Gede, orang Cilincing. Jiwanya tuh dari dulu orang Bekasi, tapi sekarang secara harus Jakarta. Sampai berapa tahun terakhir mereka itu kalau berobat ya ke Bekasi, kalau belanja ke Bekasi, termasuk Bapak ente lah, ya, orang Bekasi, kantornya di Bekasi. Kantornya Bekasi, gitu.
Nah, masuk Kiai Abdullah Safi'i di Jatiwaringin dulu ya Bekasi. Bekasi. Gitu. Nah, sekarang mau dimekarkan lagi katanya. Jadi kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi mau dimekarkan lagi. Jadi Bekasi Utara, Bekasi Selatan. Nah, dari ini memang Bekasi ini sangat dinamis sekali. Jadi itu Cibarusah tadi dia Bogor ya. Bogor. Kemudian ditarik pada gelombang kedua. Bekasi ya. Kalau nggak salah Lemah Abang itu masuk Rawang dulunya. Kalau nggak salah. Masuk Kerawang ya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya. Karena saya nggak ngalamin tuh waktu itu, masih kecil. Nah, dari cerita rangkaian Bekasi ini ya yang begitu Dinamis ya. dinamis dan begitu manis, cantik diperebutkan antara DKI Jabar. Ya. Sekarang kan hasilnya luar biasa. Sekarang Bekasi menjadi kota terbesar nomor 2 di Indonesia, mengalahkan Bandung, Surabaya, dan Medan. dan indah sekali kalau kita lihat dari atas. Hanya satu kota yang punya infrastruktur transportasinya yang lengkap. Kereta cepat ada, ya, kereta biasa ada, LRT ada, ya. Kemudian jalan tolnya juga banyak sekali. Cakung, Cilincing, Cibitung, ya, Becakayu, ya kan. Terus Cibitung, Cimanggis. Cibitung, Cimanggis ini paling lengkap. Ini luar biasa. Jadi yang dulu orang Bekasi dianggap kota apa ya namanya, Jin buang anak. tempat jin warang, sekarang orang pada bangga sekali tinggal di Bekasi. Terjadi perubahan ya luar biasa. Nah, saya mendapat pengakuan ini dari teman-teman bisnis dari luar negeri, dari Eropa yang ada hubungan bisnis dengan kantor. Saya bilang Bekasi luar biasa pertumbuhan. Hanya bisa Cina yang mengalahkan pertumbuhan Bekasi kita. Itu kan kalau kita kan masih kebayang karena kita ini kan umur kita ini kan waktu kita SD ya. Ya. Kita merasakan bahwa Bekasi itu masih kayak kampung hutan gitu ya. Ya jangankan begitu, Bang Komar. Saya masuk ITB, diketawain di sana. Ditanya, kamu dari SMA mana? Saya bilang, SMA Bekasi. Terus ditanya lagi, SMA Bekasi berapa? Saya bilang, SMA Bekasi 1. Satu-satunya. Jadi bayangkan tahun 70-an itu kita masukin Bandung, Bekasi cuma punya 1 SMA. Iya. Nah ente aja sekolahnya ke Klender. Iya, iya. Ya. Nah tapi alhamdulillah ya anak Bekasi pada jadi. Tapi sayangnya anak-anak Bekasi yang jadi ini tidak berbakti ke Bekasi, tapi semua berkarya di luar Bekasi. Luar Bekasi ya. Oh ya wah banyak lah yang orang-orang besar yang saya kaget. Nah sekarang terbalik lagi, orang-orang besar sekarang hampir semuanya tinggal di Bekasi. Iya, iya. Menteri-menteri itu semua punya rumah di Bekasi. Bekasi itu Hasto kemarin. Ternyata Hasto juga orang Bekasi dan begitu cinta dengan Bekasi, nggak mau pindah kemana-mana dia. Iya. Karena emang strategis daerah. Ya. Daerah perlintasan mau kemana? Nah, ada waktu saya jadi komisaris KS, saya banyak diskusi dengan orang-orang Krakatau Steel lah, orang-orang sana. Di mata mereka, Bekasi itu adalah kota religius. Kenapa Anu nggak mau tinggal milih Tangerang, milihnya di Bekasi? Karena Bekasi religius dibanding daerah Tangerang. Nah itu juga salah satu kelebihan Bekasi. Kayaknya mau ada tamu. Ya, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, saya kira itulah bincang-bincang kita soal masa lalu Bekasi yang mungkin bisa jadi gambaran untuk kita semua, menjadi inspirasi dan motivasi. Dan nanti kita lanjutkan lagi diskusi ini. Baik. Sekian, terima kasih Bang Haji Imron. Ya, saya lagi menulis buku. Sebenarnya tentang biografi ayah saya. Oke, siap. Tentang sejarah Bekasi banyak saya tulis di situ. Oke, siap. Yang selama ini tidak diketahui umum. Ternyata saya juga baru tahu, ayah saya itu anggota Komite Nasional Indonesia Wilayah Bekasi. Itulah MPR bayangan sebelum kita merdeka. Iya. Jadi dia wakil dari Bekasi. Oke. Gitu. Nanti menarik itu. Ya, nanti menarik untuk baca. kita ikuti kisahnya. Sekira kita cukupkan sekian sahabat. Ya. Pemirsa. Makasih Bang Komar. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya. Jalannya tambah jauh. Bang Haji Imron. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada tamu. Kayaknya tamu. Tamu gua nggak berhenti. Oh iya, barokah itu namanya. Dari mana? Ini saya duga ini dari Tangerang.